Cek 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 cek. Kalau sudah tidak ada yang sholat di areal ahwat boleh dibuka sekatnya ya. Dan untuk ikhwan yang depannya boleh diisi terlebih dahulu. Yang masih ada di luar boleh untuk ikut merapat ke dalam. Terus nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, izin. Terutama bagi teman-teman yang belum mendaftar atau registrasi secara online, nanti bisa registrasi ulang di akhir. Kenapa mesti registrasi? Agar terdata dan juga nanti bisa mendapatkan modul pembelajarannya ya. Nanti bisa registrasi ulang. Baik ikhwan maupun akhwat. Boleh teteh maju ke depan, diisi dulu soft yang paling depannya, di mejanya diisi dulu. Dirapatkan dulu. Terus yang ikhwan kalau masih ada yang di luar, teman-teman ikhwan boleh diingatkan untuk bisa merapat dan masuk bergabung ke dalam ya. Karena kita udah harus mulai kelasnya teman-teman. Khawatirnya akan lebih ngaret lagi. Disiapkan juga catatannya. Baik ikhwan maupun akhwat, teman-teman dari Rijal atau Munisa silakan dipersiapkan catatannya, disiapkan dulu. Durasi kajian kita insya Allah kurang lebih sampai jam 9:30 itu udah sesi tanya jawab. Jadi kalau misalkan gak keburu tanya jawabnya, di PR-kan ke pekan besok atau teman-teman nanti bisa chat ke admin. Ini sudah tergabung di grup ya, Min? Ada grupnya ya, jadi nanti kalau ada sesi tanya jawab gak keburu bisa lewat grup ya. Baik, sudah bisa dimulai, izin dibuka dulu oleh Al-Fakir acaranya, kajian pada malam hari ini insya Allah. Baik, teman-teman semuanya, kita luruskan niat dulu ya. Semerta-merta kita semua berkumpul di sini untuk menggapai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita ambil dari kajian ini, dari kelas intensif ini, kita bisa mengambil pembelajaran, bisa mengambil pembekalan untuk kita, untuk teman-teman kita, dan bahkan untuk kehidupan kita kelak ya. Jadi ilmu ini jangan sampai selesai di kita saja. Jadi diharapkan teman-teman juga bisa mempelajari ilmu ini dengan betul-betul, sehingga teman-teman bisa menjadi solusi juga bagi khalayak yang ada di luar sana. Apalagi hari ini, malam ini kita akan buka Mukhlisin Academy ini dengan tema kelas fikih munakahat. Ini adalah kelas pranikah yang juga boleh diikuti buat teman-teman yang sudah menikah juga boleh ya. Jadi tidak dikhususkan. Dan biar sama-sama kita mengambil ilmunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hari Senin hujan, tapi semangatnya luar biasa. Cuman suaranya kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Baru sekarang mulai lagi, nyawalin lagi, Al-Mukhlisin sudah dipenuhi oleh orang-orang soleh dan soleha. Amin. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nggak cuman hari pertama, biasanya kalau kayak taraweh hari pertamanya penuh, nanti lama-lama merosot, turun. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Al-Fakir ucapkan terima kasih, syukran jazakumullahu khairan kasiran. Sudah hadir, sudah datang ke tempat kami, ke tempat Allah ini, rumah Allah yang mulia, Masjid Al-Mukhlisin, dalam rangka mengikuti kegiatan atau agenda yang diadakan oleh Masjid Al-Mukhlisin, yaitu Mukhlisin Academy. Apa itu Mukhlisin Academy atau Al-Mukhlisin Academy? Ini adalah salah satu dari sekian banyak program Al-Mukhlisin yang insya Allah akan menyediakan pembelajaran, menyediakan pendidikan, menyediakan sakofah ilmu bagi teman-teman semua yang ingin belajar terkait perkara-perkara Islam, dan salah satunya adalah fikih munakahat. Dan insya Allah pada malam hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
Ya, Mukhlisin Academy kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan ingat, ini majelis ilmu, perbanyak doa, perbanyak berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang hadir di majelis ini bukan teman-teman saja, melainkan ada malaikat-malaikatnya Allah. Kita berdoa yang terbaik, kita doakan juga saudara-saudari kita yang sampai hari ini ada di negeri Palestina, masih dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan yang nyata, dengan Islam bisa tegak lagi di muka bumi. Takbir. Baik, teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus banyak bersolawat juga kepada Allah, kepada Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rahmat syafaat tercurah juga kepada keluarga beliau, istri-istrinya, para sahabat sahabiatnya, tabiin, tabiut tabiin, termasuk kita umatnya dan keturunan kita hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Agung Setiawan. Beliau adalah selaku pembina daripada Masjid Al-Mukhlisin dan termasuk Ustadz yang selalu memberikan kita pembelajaran, memberikan kita sakofah ilmu. Dan insya Allah beliau juga yang akan memandu kelas kita dari mulai malam hari ini sampai insya Allah ke depannya. Jadi buat teman-teman semua, disiapkan ya dan diluruskan niatnya kembali. Karena Ustadz Agungnya sudah alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Al-Fakir. Untuk memanggil Ustadz Agung ke depan saja langsung. Ustadz, tafadhol masykuran. Karena kita akan langsung saja memasuki kelas fikih munakahat. Baik, kepada Ustadz Agung Setiawan, tafadhol masykuran. Hatur nuhun. Langsung aja Ustadz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'al ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol talabul ilmi
faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang mungkin apabila kita ingin menghitung nikmat Allah itu tidak akan pernah mampu. Oleh karena itu, betapa wajibnya kita mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan, maka sebaik-baiknya syukur adalah dengan cara membayarnya dengan amal soleh. Maka dari itu, ini menjadi sebab kenapa kita berkumpul pada malam hari ini. Tentunya kita ingin membalas segala kenikmatan yang Allah berikan, yaitu digantikan dengan amal soleh. Salawat dan salam mari selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in hingga kita pengikutnya di akhir zaman. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah perkara yang hukumnya wajib ain, fardu ain, di mana ilmu ini wajib untuk diketahui baik bagi orang yang belum menikah ataupun orang yang sesudah menikah. Yaitu kita insya Allah akan belajar tentang masalah fikih munakahat atau fikih pernikahan. Nah, maka saya yakin di sini teman-teman yang hadir tentunya mempunyai beberapa penyebab. Ada yang mungkin sebagian itu untuk mempersiapkan pernikahan, ada sebagian yang sudah menikah tapi ingin tahu bagaimana kita tentang ilmu pernikahan itu sendiri. Nah, maka belajar ilmu ini menurut para ulama hukumnya adalah fardu ain, wajib. Kalau nggak mau belajar kita bisa berdosa. Nah, tapi sayangnya kajian-kajian masalah tentang masalah fikih, jadi nanti di fikih itu ngomongin tentang hukum, tentang aturan, tentang cara mainnya seperti apa. Itu memang kadang-kadang sedikit peminatnya dibandingkan dengan kajian-kajian yang bentuknya motivasi pernikahan. Kalau saya suka menyebutnya kajian-kajian bucin ya. Iya betul. Kalau kajian-kajian bucin, motivasi pernikahan dan sebagainya itu Masya Allah, peminatnya banyak sekali. Bahkan kalau disuruh bayar pun mau gitu. Padahal itu bukan perkara yang wajib ain. Kita boleh mengikutinya, tapi kita jangan lupa ini yang ain itu, yaitu belajar fikih pernikahannya. Ya, bukan hanya sekedar belajar motivasi pernikahannya. Nah, maka dari itu insya Allah malam hari kita akan membahas tentang fikih munakahat ini. Kita akan memulai dengan pranikahnya dulu. Pra sebelum pernikahan itu terjadi. Di antaranya nanti yang kita akan bahas adalah tips memilih jodoh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga kita akan masuk kepada definisi hitbah, ya, yaitu hitbah itu apa? Tukar cincin, dan kalau keburu sampai rukun nikah, ya. Kita nanti lihat waktunya ya. Kalau misalnya dia terburu, berarti ini rukun nikah nanti kita di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masuk kepada area pernikahan, di sini mungkin saya tidak akan lagi mengkaji motivasi dan sebagainya, karena kita akan langsung bahas sesuatu yang lebih detail dan lebih rinci. Ya, jadi saya tidak akan membuat motivasi teman-teman dan semuanya, tapi saya akan langsung pada objeknya, yaitu ngomongin tentang masalah rinciannya, begitu ya.
Sebelum kita masuk, perlu diketahui oleh teman-teman semua, yang namanya hukum pernikahan itu para ulama menyebutkan bisa menjadi beberapa hukum. Kalau saya tanya ke teman-teman, kira-kira nih, kalau ditanya, nikah itu hukumnya apa? Wajib, Masya Allah. 2 kali. Nah, ini kelihatan nih. Kelihatan nih, berarti sudah pernah nih ya. Dan saya yakin di sini juga pasti latar belakang beda. Ada yang mungkin sudah menikah, tadi saya bilang, ada yang jomblo nih. Coba saya pengen tahu dulu, yang masih jomblo yang mana? Ngacung aja nggak apa-apa, saya pengen tahu. Yang perempuan juga ngacung. Saya pengen lihat mana yang lebih banyak masih jomblonya atau yang sudah nikahnya yang belajar. Laki-laki, coba ngacung yang tinggi nggak apa-apa. Sambil promosi, saya belum. Saya coba lihat, ngacung Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau yang sudah jangan ngacung lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah, mayoritas ternyata. Ya, berarti ada motivasi lain ini. Yang ahwatnya? Ada berapa orang? Nggak apa-apa, saya pengen tahu aja. Yang belum menikah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masya Allah, banyak juga. Mayoritas juga. Ya, jadi sama-sama banyak yang belum menikah. Yang sudah menikah? Ngacung dulu. Ngacung Pak. Dan akan ada yang mau. Nggak akan dipromosi ini biar ngasih tahu ini tuh udah nikah gitu. Coba. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya, lumayan lah. Perempuannya juga? Udah berapa orang? Ya, Masya Allah. Jadi ini penting ya, baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Nah, maka di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, Dia menciptakan untukmu yaitu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmatan. Supaya kamu memiliki kecenderungan merasa tentram kepadanya, itu kepada istri-istrimu. Inna fi dzalika laayati liqaumi yatafakkarun. Dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang, kemudian itulah sungguhnya menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, artinya di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah itu sudah menciptakan istri-istri dari golongan kalian. Maksudnya apa? Berarti dari sama manusia Pak istrinya. Itu ya. Berarti menikah itu merupakan sebuah fitrah. Karena Allah memang menciptakan istri itu untuk siapa? Untuk laki-laki. Makanya aneh sekali ketika misalnya ada laki-laki suka laki-laki. Itu namanya bukan liyas takunu. Bukan ada kecenderungan. Tapi itu yang terjadi adalah apa? Bukan kecenderungan, tapi apa namanya? Apa? Penyimpangan. Gitu ya. Nah, maka ulama mengatakan hukum menikah itu bisa menjadi 5. Bisa menjadi hukumnya wajib. Nikah wajib hukumnya bagi orang yang mampu, memiliki keinginan yang keras untuk melakukannya, dan khawatir terjerumus terhadap perzinahan. Maka hukumnya apa? Wajib. Nah, sekarang tinggal antum muhasabah diri. Kira-kira antum posisi mana nih? Hukumnya apa? Wajib. Yang namanya wajib itu kalau tidak dilakukan mendapatkan apa? Dosa. Hati-hati. Kemudian pernikahan itu bisa bil makna sunnah hukumnya. Yaitu sebagai anjuran saja. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya sementara ia masih bisa menjaga dirinya sendiri.
Jadi artinya orangnya mampu, tapi dia masih bisa menjaga syahwatnya. Mampu di sini, mampu dalam kondisi kesehatannya, orangnya sehat, orangnya punya keinginan, punya syahwat, kemudian dia juga mampu dalam artian dia punya harta. Ya, punya apa? Harta, kemampuan di bidang harta. Itu disebut dengan apa? Mampu. Tapi dia itu masih bisa menjaga dirinya dari syahwatnya. Nah, maka hukum nikahnya apa? Sunnah, begitu. Paham? Bedakannya antara yang pertama dengan yang kedua. Bedanya berarti di mana? Bedanya adalah tadi yang pertama dia tidak bisa menjaga dirinya. Kemudian hukum pernikahan itu bisa menjadi mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Ketika apa? Ketika seorang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang tadi mewajibkannya. Ataupun perkara-perkara yang mengharamkannya dari pernikahan tersebut. Jadi tidak ada desakan untuk itu. Dia bisa menjaga syahwatnya. Ya. Kemudian dia juga tidak yakin tidak akan terjerumus pada keharaman. Nah, maka itu hukumnya apa? Mubah saja. Kemudian hukum pernikahan itu bisa menjadi makruh. Ketika apa? Ketika orang yang lemah syahwatnya. Orang yang lemah syahwatnya dan tidak bisa memberikan nafkah secara sempurna, di mana tidak sampai membahayakan istrinya. Nah, jadi di sini untuk bapak-bapak yang sudah nikah, kalau syahwatnya sudah lemah, jangan pengen nikah lagi. Makruh. Ya, sadar diri. Kemudian nikah bisa menjadi haram. Ini mengerikan sekali ya. Nikah bisa jadi apa? Haram, Mbak. Untuk siapa? Untuk orang yang tidak mampu, dirinya tidak mampu. Artinya apa? Dia tidak sehat. Dia tidak memiliki syahwat. Dia tidak mempunyai hasrat seksual. Ya. Kemudian dia juga tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada calon istrinya. Maka nikah menjadi apa? Haram. Nah, makanya sebelum kita mau menikah kita harus muhasabah diri, ngaca diri. Kira-kira kita udah di posisi mana nih? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Silakan Anda menilai diri sendiri. Begitu juga berlaku bagi yang sudah menikah. Ya. Nah, itu hukum dari pernikahan. Nah, sebelum masuk kita ke area tadi, kita akan membahas tips untuk memilih jodoh. Ya. Baik itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama adalah tips memilih jodoh bagi laki-laki. Jadi cara pandang laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qala tunkahul mar'atu, nikahilah wanita li arba'i, atas 4 perkara. 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Wali hasabiha. Yang kedua karena nasabnya. Wali jamaliha. Yang ketiga karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha, karena agamanya. Fangzur, tidak sampai di situ, Rasulullah melanjutkan, fangzur, maka perhatikanlah
bizatil ladzina taribat yadaka. Maka perhatikanlah agamanya. Agar apa? Agar selamat. Jadi ternyata syariat Islam itu menganjurkan atau membolehkan laki-laki itu memilih berdasarkan keempat hal tadi. Dan ini kalau kita lihat, sesuatu yang oleh agama diperbolehkan ini merupakan sesuatu yang fitrah pada manusia. Di sini siapa sih yang nggak mau mendapatkan wanita yang kaya? Mau nggak Pak? Mau. Fitrah, betul? Siapa sih yang nggak mau punya nasab, wanita yang punya nasab yang baik? Mau nggak Pak? Mau. Siapa yang nggak mau punya wanita yang cantik? Mau. Nah, tapi kata Rasulullah, ingat, yang terutama adalah yang keempat, yaitu tentang masalah agamanya. Maka dalam mengomentari hadis ini, Al-Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkomentar tentang hadis yang tadi diucapkan. Bahwa hal tersebut sangat menjadi pertimbangan. Karena apa? Keempat hal yang tadi itu secara fitrahnya manusia itu merupakan sesuatu yang diterima gitu loh. Jadi agama kita itu proporsional. Tidak menafikan hal tersebut. Tapi lihat, yang keempatlah yang menjadi perhatian betul bagi kita orang-orang yang akan mencari jodoh. Baik itu yang sudah ataupun yang belum. Baik itu yang belum nikah ataupun yang mau nambah. Ya. Nah, biasanya kalau ngomongin gitu, ibu-ibu yang paling pertama kali nggak suka, Pak. Santai. Saya juga bukan orang yang berpoligami, tapi saya tidak akan menafikan poligami. Nanti kita akan jelaskan posisinya di mana. Kita belajar itu ilmu. Jadi jangan sampai kita punya tendensi dulu, mana ada orang yang mau dipoligami, Ustadz. Nggak kayak gitu. Itu syariat Islam. Nanti kita akan jelaskan posisinya seperti apa. Ya, karena ini merupakan sebuah aturan. Ya. Nah, maka dari itu, keempat hal tadi harus diperhatikan oleh seorang laki-laki. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu mengatakan, ad-dunya mataun. Dunia adalah perhiasan. Wa khairun mata'id dunya, dan sebaiknya perhiasan dunia al-mar'atu sholihah, yaitu adalah perempuan yang soleh. Mau dapat perhiasan dunia? Carinya harus yang gimana? Wanita yang soleh. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW itu memanjangkan hadis yang tadi, mengingatkan kalau kalian memilih ketiga hal tadi, maka ketiga hal tersebut tidaklah abadi. Kecantikannya bisa hilang bersama dengan waktu. Hartanya juga bisa hilang kapan saja. Apakah ada yang bisa memastikan hartanya itu akan tetap ada? Nah, nggak ada yang bisa memastikan, betul? Kemudian juga dengan nasabnya, karena nasab itu hanya berlaku bagi bapak ibunya. Sedangkan nasab selanjutnya ditentukan oleh siapa? Ya oleh pernikahan tadi. Jadi nggak bisa abadi gitu semuanya itu, betul? Nah, maka ya yang paling tepat bagi seorang pria ketika memilih calon jodohnya adalah al-mar'atu sholihah, yaitu wanita yang soleh. Karena apa? Agamanya. Ya. Nah, oleh karena itu, kita sekarang akan bicara, setelah tadi dari cara pandang laki-laki, kita akan melihat cara pandang wanita. Karena tadi pria itu bisa memilih, maka wanita pun boleh memilih.
kita akan ngomongin hak wanita dalam memilih jodoh. Yang pertama, hak wanita dalam memilih jodoh, wanita itu, kata Rasulullah SAW, la tunkahu, janganlah kalian nikahkan. Ya. Al-aymu hatta tusta'maru wala tunkahu bikron hatta tusta'dzan. Kata Rasulullah, janganlah kalian nikahkan janda sehingga diajak dulu musyawarah atau diskusi. Dan apabila seorang gadis, maka minta izinlah. Berarti ini berlaku bagi siapa? Wali. Nanti yang menikahkan itu siapa, Pak? Wali. Wali itu siapa? Bapaknya. Jadi bapaknya itu walaupun dia berhak untuk menentukan, tapi dia juga wajib untuk meminta izin kepada anaknya tersebut. Jadi nggak ada yang namanya kawin paksa. Nah, di sini dikatakan wajib untuk meminta izin. Jadi sebagai seorang perempuan, dia mempunyai hak untuk dimintai izin. Kecuali kalau janda. Kalau janda itu nanti nggak perlu wali. Tapi dia bisa memilihnya langsung. Kalau janda. Tapi kalau masih gadis, dia harus berdiskusi dengan siapa? Dengan bapaknya sebagai walinya. Maka kalau di sini ada bapak yang sudah punya anak, diperingatkan. Dia harus meminta izin apabila mau menikahkan. Dan sebagai seorang perempuan pun wajib untuk menanyakan. Ya, ketika bapaknya itu misalnya mengarahkan dia untuk menikah dengan si fulan. Tanya dulu, diajak diskusi. Kemudian yang kedua, diajak diskusi dan musyawarah tadi disebutkan ya. Sawirun nisaa fil abdoihinna. Ajaklah para wanita tersebut bermusyawarah dalam masalah kemaluannya. Jadi ada perintahnya. Nah, masalah kemaluan itu maksudnya adalah masalah pernikahannya. Ya, jadi ini hak wanita. Ketika dia tadi dipilih oleh laki-laki, dia juga berhak memilih laki-laki. Dia ajak diskusi sama bapaknya. Teh, itu aya nu datang geuning Pak Meget. Kumaha saur bapak mah sae jalmina teh. Mugi we teteh oge cocok. Nah, jadi sang perempuan itu nanti bisa milih. Pak, pami abi ningal mah katingalna pamegatna teh cocok kumargi soleh. Boleh, ataupun dia bisa menolak hal tersebut. Jadi diperbolehkan untuk memilih atau mendiskusikannya tersebut. Kemudian yang ketiga, hak sekufu. La tankihun nisaa ilal akfa. Dan janganlah kalian menikahi wanita kecuali dengan kufu, yaitu kecuali dengan yang sepadan. Nah, jadi kufu itu haknya wanita, bukan laki-laki. Biasanya ini suka dibahas ya di kajian-kajian tentang masalah kufu. Tapi kadang-kadang ustadz itu tidak menjelaskan kufu itu bukan hak laki-laki. Hak untuk perempuan. Jadi nanti lihat apakah dia itu kufu. Nah, kufu itu nanti kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili disebut dengan setara. Kita akan jelaskan ya. Ini yang dimaksud dengan sekufu. Sekufu maksudnya adalah kesetaraan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wal Adilatu ya, beliau menjelaskan tentang masalah tersebut. Karena permasalahan sekufu itu diterima oleh akal. Beliau menyebabkan wanita terhormat kecenderungannya dia akan sulit bersama dengan laki-laki yang hidup atau yang kehidupannya itu derajat sosialnya itu lebih rendah daripada dirinya. Contoh, wanita tersebut adalah anak misalnya seorang pejabat tinggi. Sudah biasa dengan kehidupan mewah. Tiba-tiba Pak, si calonnya itu punten, bukan menghinakan profesi.
dia misalnya tukang beca, misal. Secara pendapatan jauh berbeda, betul? Kira-kira dari pendapatnya tersebut bisa tidak untuk membiayai apa yang telah terjadi dalam kehidupan calon istri tersebut sebelumnya? Belum tentu, betul? Nah, maka kebalikannya, kira-kira wanita tersebut bisa enggak sih gitu untuk ikut dalam kehidupan keseharian laki-laki tersebut? Belum tentu. Mungkin sangat sulit, betul? Nah, makanya ketika tadi syariat Islam mengajarkan tentang masalah sekufu, itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Karena secara akal kita akan menerima itu, memang betul. Jadi kita jangan sampai terperangkap dengan film ya. Kalau film itu benar-benar sesuatu yang dibikinnya indah. Tadi misalnya anak raja ketemu dengan siapa gitu kan. Apa film Cinderella itu siapa? Itu ya, dan sebagainya. Itu hanya di dunia film aja, Pak. Di dunia nyata ada, kemungkinannya ada. Ya, tapi kenapa sih ada anjuran sekufu? Artinya secara fitrah Islami, secara fitrahnya manusia pun menerima itu. Ya. Kemudian dijelaskan di sini yang disebut dengan sekufu itu apa? Nih. Kufu itu yang pertama setara dalam masalah agamanya. Maksudnya seperti apa? Nanti si perempuan itu bisa melihat kira-kira si calon prianya tersebut secara agamanya seperti apa? Setara enggak dengan dirinya? Contoh misalnya perempuan tersebut adalah seorang yang hafiz Quran misalnya. Maka pasti dalam dirinya itu pingin punya pasangan itu yang sama dengan dirinya. Tapi agama di sini bukan berarti dia itu harus ustadz, harus ulama gitu. Enggak. Ya. Tapi di sini agama di sini maksudnya anjuran kita memilih itu dengan orang yang sama agamanya, maksudnya agamanya itu baik gitu. Orangnya sama-sama soleh. Ya. Karena apa? Karena keberlangsungan rumah tangga itu ataupun keberkahan rumah tangga itu sebetulnya tidak mutlak ditentukan oleh aspek agama. Tidak, saya bilang tidak mutlak. Ada aspek lainnya tadi secara akal itu akan terbukti. Contoh, ada orang yang agamanya sama-sama baik, Pak. Tapi kenyataannya pernikahannya itu beri tengah jalan. Ada? Banyak? Ustadz besar banyak? Paham? Jadi kita bilang, walaupun kita memilih berdasarkan agamanya, bukan berarti secara mutlak hal tersebut menjadikan pernikahan itu langgeng selamanya. Belum tentu. Karena ini merupakan ranah takdir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul? Dan itu bukan ranah kita. Tapi ada orang yang punten dia tidak beriman. Tapi pernikahannya langgeng sampai dia meninggal dunia. Ada? Apakah faktor agama saya bilang? Nah, oleh karena itu tidak mutlak. Nah, makanya kenapa ada anjuran sekufu tadi. Dalam aspek sekufu itu akan dilihatkan yang lain. Ada kemerdekaannya, keturunannya, profesi dan harta. Bukan hanya sekedar aspek agama saja. Paham? Nah, jadi anjuran tersebut adalah sesuatu yang diterima oleh akal. Paham? Yang kedua, aspek sekufu itu adalah merdeka. Karena zaman dulu itu ada status budak dan juga orang yang merdeka. Maka tidak mungkin orang yang sebatas sebagai hamba sahaya, sebagai budak, itu menikah dengan orang yang merdeka. Walaupun itu diperbolehkan. Diperbolehkan ya. Kayak tadi juga agama juga sama. Misalnya saya agamanya baik. Saya memilih calon istri, agama si laki-lakinya tidak baik tapi si istrinya soleh, tapi dia mau menerima itu, ya nggak masalah. Tapi kalau mau ikut anjuran,
ini gitu ya. Kalau kita mau lihat, ya secara anjurannya ini agama. Kemudian tadi merdeka, ada yang disebut dengan budak, ada yang disebut dengan orang yang merdeka. Maka statusnya itu berbeda. Kok zaman dulu itu, orang yang budak itu tidak bebas. Dia harus minta izin kepada siapa? Tuannya. Maka akan terjadi apa? Kejomplangan. Yang ketiga, disebut dengan aspek kufu atau setara itu keturunannya. Keturunannya yang gimana Ustadz? Apakah yang baik-baik? Saya yakin kalau pertanyaan seperti itu, keturunan yang baik, maka semua orang itu pasti akan mengaku sebagai keturunan yang baik. Maka saya akan menjelaskan, disebut keturunan yang baik itu adalah menurut para ulama pandangan yang pertama, lihat nasabnya. Dalam pendapat mazhab Syafi'iyah, nasab yang paling mulia adalah nasab yang punya keturunan darah sambung dari Rasulullah SAW. Makanya kita mengenal ada yang namanya Sarifah, ada yang disebut dengan Sarif. Itu adalah orang yang mempunyai gen Rasulullah SAW. Nah, itu adalah yang disebut dengan keturunan yang paling tinggi. Nah, makanya biasanya di kalangan mereka itu, mereka untuk menjaga keturunannya, maka mereka akan menikahkan Sarifah dengan Sarif lagi. Enggak dengan orang yang biasa gitu. Karena untuk menjaga keturunan itu. Dan ini anjuran dari agama. Kemudian yang kedua, aspek keturunan adalah lihat orang tuanya itu siapa. Kalau misalnya orang tuanya adalah ulama, nah itu merupakan derajat yang kedua setelah keturunan, merupakan derajat yang tinggi. Jadi yang pertama keturunan Nabi, yang kedua adalah keturunan ulama. Makanya kita mendengar dalam Indonesia misalnya ada yang disebut dengan Gus, ada yang disebut dengan Ning. Gus itu anaknya Kiai, Ning itu anaknya Kiai. Bukan Agus ya. Kalau yang namanya Agus, ya. Gus itu artinya sebutan bagi anak Kiai. Ning adalah sebutan bagi anak Kiai. Nah, maka biasanya suka dinikahkan tuh antara Gus dan juga Ning. Kemudian yang ketiga, secara aspek keturunan adalah lihat bapak ibunya soleh atau enggak. Dari keturunan yang gimana? Keturunannya orang-orang soleh. Nah, berarti keturunan itu dibagi menjadi 3 mulianya. Bukan karena latar belakangnya pejabat, bukan. Bukan karena latar belakangnya raja, bukan. Bukan latar belakangnya ningrat, bukan. Tapi lihat 3. Apakah dia masih mempunyai darah nabi? Yang kedua, apakah dia masih mempunyai darah ulama? Yang ketiga adalah anaknya orang soleh. Paham? Kemudian yang keempat, aspek profesi. Aspek profesi itu nanti dilihat bapak ibunya itu mempunyai profesi, latar belakang apa tadi namanya itu pekerjaan. Contoh, di dalam beberapa daerah itu, tapi ini subjektif bentuknya ya. Di daerah Sumatera, orang yang berdagang itu kedudukannya lebih tinggi biasanya dibandingkan dengan orang yang menjabat. Betul? Dan kalau kita suka dengan orang Padang itu pasti dagang gitu. Karena memang secara uruf tradisinya, pedagang itu, profesi pedagang itu merupakan yang lebih dihormati. Nah, biasanya itu menjadi pertimbangan gitu. Ini anaknya siapa sih? Anak si pedagang B. Oh, itu tuh. Dia adalah apa? Yang punya grosir, misalnya yang punya grosir beras misalnya. Dinikahkan misalnya dengan orang yang punya grosir dalam bidang yang lainnya misalnya. Itu karena kesetaraan apa? Profesi. Kemudian yang keempat adalah aspek harta. Ya. Bisa saja misalnya si anaknya ini memang dari bapak atau ibunya yang secara keturunannya sudah kaya raya. Tadi kita sudah perhatikan, maka orang yang sudah terbiasa dalam lingkungan ini itu sangat sulit untuk diajak dalam kondisi yang lebih sulit daripada kondisinya dirinya gitu.
Kalau tidak percaya, ya nanti coba antum cari risetnya. Ya, orang yang biasa setiap harinya itu hidupnya itu dalam higienis, dalam kebersihan, tiba-tiba dia harus hidup bersama orang yang tanda kutip penuh banyak kekurangan sehingga tidak bisa memberikan fasilitas kebersihan itu. Yang asalnya biasa hidup di tengah komplek yang mewah, terus hidup di kontrakan yang tempatnya kumuh, kira-kira mudah nggak? Sulit, Pak. Walaupun bisa, tapi Nah, jadi ketika syariat menganjurkan itu sebetulnya sesuai dengan akal manusia, sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, tapi ini hanyalah sekedar anjuran yang diberikan haknya kepada siapa? Perempuan, bukan laki. Jadi bukan laki-laki yang milihnya ya, Pak, tapi perempuan. Nah, begitu. Paham? Nah, ini adalah tipsnya. Berarti kita sudah punya tips untuk laki-laki dan kita punya tips untuk perempuan. Kemudian kita akan masuk kepada lamaran atau khitbah. Tapi sebelum masuk itu, di dalam usaha mencari calon itu biasanya ada yang namanya ta'aruf. Ada yang namanya apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal, untuk saling mengenal. Arafa ya'rufu, artinya saling mengenal. Nah, nanti orang itu akan dipertemukan dengan misalnya seorang fasilitator ataupun dia mengajukan diri. Karena dia sudah merasa siap untuk masuk kepada jenjang pernikahan. Nah, di ta'aruf itu biasanya nanti akan diberikan sebuah aturan main. Dari mulai pertama tukaran CV, betul? Nanti dari situ dilihatkan, dibagikan CV-nya, kemudian diperlihatkan kira-kira visi misinya cocok atau enggak dan sebagainya. Nah, setelah itu berlanjut baru nanti ngomongin masalah hitbahnya, betul? Nah, tapi saya bilang ta'aruf itu merupakan wasilah saja. Wasilah saja. Apakah perlu ta'aruf? Jawabannya perlu, tidak perlu. Jadi boleh apabila diperlukan, tidak pun juga tidak apa-apa. Begitu juga dengan hitbah. Bahasa Indonesianya lamaran, bahasa lainnya tunangan. Semuanya itu merupakan sinonim yang sama, ya. Dan itu merupakan sebuah anjuran saja. Artinya tidak wajib ada prosesi yang namanya tunangan atau hitbah. Hitbah secara istilah artinya adalah tolabal mar'atu an yatajawwajaha. Permintaan kepada seorang wanita untuk dinikahi. Mintanya ke siapa? Ke siapa? Betul sekali. Mintanya ke wali, bukan ke perempuannya. Kecuali tadi yang janda. Kalau yang gadis, seorang laki-laki mintanya ke siapa hitbahnya? Ke walinya. Orang yang mengajukan hitbah disebut dengan khotib. Nah, ini beda. Khotib itu bukannya suka ada di hari Jumat. Nah, memang beda-beda tipis, Pak, bahasa Arabnya. Kalau khotib di hari Jumat itu di huruf to-nya dipanjangkan, ada huruf ya, khotib. Kalau ini ho-nya yang dipanjangkan, khotib. Orang yang mengajukan hitbah siapa namanya? Khotib. Berarti laki-lakinya disebut dengan khotib. Atos di mana, Pak? Atos khotib. Oh. Sangat itu khotib Jumat padahal terus ngalamar ya. Ya. Sedangkan wanita yang sudah dihitbah disebut dengan maktubah. 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 Pakai huruf kho. Yang terkena objeknya, penderitanya bahasa Indonesianya ya.
Ya. Wal hitbatu muqaddimatul nikah, maka hitbah itu sebagai muqaddimah, sebagai perawalan dalam menuju pernikahan. Wala yatarattabu 'alaiha ma yatarattabu 'ala nikah. Maka aturan-aturan yang berlaku itu tidak mutlak menjadi aturan-aturan yang terjadi pada pernikahan. Jadi gini, antum sudah menghitbah artinya apa? Udah saya boleh pegangan tangan. Belum boleh. Tidak berlaku itu semua. Boleh foto bersama? Belum boleh. Ya. Jadi hitbah itu belum menghalalkan posisinya. Baru apa? Baru permintaan. Paham? Jadi belum ada kata halal. Maka aturan-aturan mainnya dikembalikan kepada aturan-aturannya. Jadi jangan sampai kita merasa, ada saya mau udah ngelamar Pak. Ya berarti sudah saya jalan kemana-mana berduaan, berpegangan tangan, foto bersama. Kadang-kadang ya, kalau orang yang sudah nanti sudah hitbah itu, dia langsung update status Pak. Pegangan tangan terus dikieukeun duaan. Ya. Haram itu. Ya, karena wal hitbatu muqaddimah. Karena hitbah merupakan muqaddimah saja, perawalan untuk menuju pernikahan. Belum nikah, jadi belum halal. Paham? Nah, maka hati-hati nih bagi orang yang sudah tukar ini dan sebagainya, harus menjaga karena antum itu masih haram statusnya. Ya. Kemudian hitbah hukumnya adalah sunnah atau mustahab. Sebagaimana yang Rasulullah SAW itu lakukan ketika melamar Aisyah dan Hafsah sebelum menikahi keduanya. Jadi hitbah itu adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya, apakah kalau tanpa hitbah boleh? Boleh. Hal ini merupakan sebuah anjuran. Nah, hitbah itu terbagi menjadi dua. Ada hitbah yang halal, ada hitbah yang haram. Ya. Yang halal adalah apa? Ketika wanita tersebut tidak bersuami. Tidak bersuami di sini maksudnya dalam kedua kondisi. Yang pertama, dia masih perawan. Yang kedua, dia selesai masa idah. Atau dia disebut dengan janda. Tapi sudah selesai itu masa idahnya. Ya. Nah, masa idahnya berapa? Tergantung nanti dia diceraikannya karena apa. Nanti kita akan bahas. Ada yang diceraikan ketika dalam kondisi hamil. Maka kapan masa idahnya? Ada yang tahu? Berapa lama masa idahnya orang yang sedang hamil? 3 kali. Mana bisa haid Pak? Namanya juga lagi nih, lagi hamil. Berapa? 4. Yakin? Salah. Berapa? Salah. Yang benar adalah sampai melahirkan. Hah? Ya, itu bagi orang yang hamil. Kalau orang yang ditinggal mati berapa? 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 Angkat tangan coba biar nggak ngantuk. Hah? 3 kali haid. Angkat tangan lagi, ada yang tahu? Nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas juga. Berapa? 40 hari. Itu yasinan Pak, 40 hari. Ada lagi? Salah. Yang adalah 4 bulan. Kalau yang ditalak berapa lama? Berapa? Berapa? 3 bulan. Ada jawaban lain?
Tadi udah disebut-sebutin semuanya, tinggal dipilihan deh, balikan deh. Berapa? 3 kali. Nah, ada yang lain? Nah. Salah aja dia mau ngajawabnya. Kalau dalam madzhab Syafi'iyah itu 3 kali masa suci. Nah, beda Pak antara haid dan suci, tanyain ke ibu-ibu nanti. Beda. Masa suci itu bisa lebih panjang daripada masa haid. Beda ya. Nanti kita akan bahas di detail tentang masalah talak. Kalem da can geni kan geus talak deui wae. Kalem Pak. Ya. Kemudian hitbah itu bisa haram bagi siapa? Bagi wanita mahram. Nah, berarti ini kita harus belajar mahram kita itu siapa? Mahram itu dibagi berapa? Bagi berapa? 3. Ini dulu pernah ikutan. Apa aja? Mahram karena anak. Kedua, persu. Yang ketiga, apa? Pernikahan. Tuh ada 3. Ada mahram karena nasab, mahram karena pernikahan, mahram karena persusuan. Mahram karena nasab kena siapa saja? Ada yang tahu? Waduh, ini gimana? Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i itu harus tahu penting mahram kita itu siapa. Karena satu nanti punya konsekuensi dalam pembatal ibadah, dalam masalah wudhu. Ya. Pertama, mahram karena nasab. Nasab itu kita lihat ya, apabila kita berada di tengah, kita gambarkan, maka yang pertama vertikal dulu ke atas dulu. Berarti siapa saja? Ibu, bapak, kakek, nenek, di atas ya. Tarik ke kanan. Siapa? Paman dari ibu. Ya. Bibi dari ibu. Tarik dari atas ke kirinya. Paman dari bibi dari ibu. Paham? Nih di atasnya ya. Kita gambarnya seperti itu. Kalau anak dari paman mahram bukan? Hah? Siapa? Sepupu itu mahram atau bukan? Bukan. Sepupu itu bukan. Ini hati-hati ya. Jadi sepupu itu boleh dini. Ke bawah sekarang. Kembali ke titik kita. Ke kanan. Saudara kandung termasuk juga dari anak saudara kandung kita. Berarti siapa? Keponakan. Mau laki-laki perempuan semuanya mahram. Ke kiri. Saudara seibu. Saudara seayah. Paham nggak? Paham? Jangan bilang paham nggak? Saudara saya itu siapa? Lah kok paman tadi geus diluhur. Bukan, saudara saya tuh gini. Antum punya bapak, cerai dengan ibu antum. Cerai dengan ibu antum. Kemudian bapak antum menikah kan dengan orang lain, terus punya anak. Nah, saudara sebapak saya. Terima bawa. Kalau anak terima bawaan dari pernikahan sebelumnya. Makanya kita bilang apa? Saudara ya. Saudara seibu. Pisah ibu kita dengan bapak kita, ibu nikah lagi, punya anak, namanya saudara paham? Ada ya, paham? Harus dihafalkan ya, berarti nanti ini yang membatalkan wudhu kita juga. Dan juga haram dinikahi. Ke bawah, siapa itu? Anak.
Siapa itu? Cucu dan seterusnya. Begitu juga nanti masuk yang kedua, mahram karena pernikahan. Siapa itu? Misalnya nanti kalau kita di tengah, berarti ke bawahnya kita punya anak, dia menikah. Berarti menantu. Menantu itu haram mahram abadi. Selama-lamanya mahram walaupun antum bercerai dengan istri antum. Menantu. Ya, walaupun anak antum bercerai dengan menantu antum. Jadi antum sebagai mertua dan menantu itu selama-lamanya mahram. Walaupun sudah bercerai. Jadi nggak ada kata namanya itu antum bisa menikahi mertua. Sebagaimana yang kemarin terjadi ya, perselingkuhan. Hah? Iya ya. Saya lupa lagi itu kasusnya. Kemudian yang gara-gara pernikahan itu siapa? Adik ipar atau kakak ipar. Dia adalah mahram yang haram dinikahi, tapi tidak abadi. Karena kalau sudah bercerai, maka dia boleh dinikahi. Misalnya antum menikahi kakaknya, ningali adina, gelisan adina. Enggak, ini misal ya. Misal. Habis itu bercerai, nah maka antum boleh ya menikahi siapa? Adiknya. Makanya disebut dengan mahram musyawarah tapi tidak ya. Nah, jadi kita harus tahu, berarti kalau nanti kita bersentuhan dengan mereka itu tidak membatalkan wudu. Paham? Kalau istri mahram bukan? Pak? Bukan? Yakin? Hah? Mereka tadi mahram. Coba yang bilang mahram mana? Ayo angkat tangannya. Nggak apa-apa. Ini ngan hijau karunya. Ada nggak yang bilang mahram? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salamnya juga belajar. Jawabannya bukan mahram. Jadi istri sudah menikah itu bukan mahram. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ketika antum bersentuhan batal wudunya. Paham? Yang ketiga, mahram karena persusuan. Mahram karena persusuan. Gimana itu maksudnya? Jadi ada anak yang disusui oleh istri antum. Kadang-kadang kalau seorang perempuan itu sudah punya anak, di awal-awalnya itu kadang itu ada yang ASInya itu melimpah, Pak. Maka dia sumbangkan tuh kepada yang lainnya yang mungkin saudarinya itu yang nggak bisa keluar ASI. Itu terjadi kan? Maka terkadang anak keponakannya dia susui, ya. Atau misalnya anak orang lain dia susui. Nah, konsekuensinya apabila itu anak orang lain yang tidak ada mahram di dalamnya, maka dia menjadi mahram kita walaupun tanpa ada nasab sebelumnya. Ada anak tetangga dibawa, teteh mah ngocor terus asina, tiasa ngabantusan mah enggak tiasa. Habis itu dibantuin aja. Dia menyusui kepada istri kita. Kalau dia menyusui selama 5 kali sampai kenyang, maka dia menjadi mahram kita. Dan itu mahramnya abadi selama-lamanya. Seakan-akan seperti anak. Makanya kalau bagi perempuan, dari sekarang saya anjurkan, kalau antum punya ASI yang melimpah, antum mau berikan, kalau sekarang ada namanya tuh donor ASI, di cirian, kanggo sahabu ya teh asina. Biar kita tahu, jangan-jangan nanti anak kita menikah dengan itu. Jadi pernikahannya yang tidak sah. Paham?
Nah, maka kita harus tahu 5 kali menyusui sampai kenyang. Itu menjadi mahram karena persusuan. Maka bapaknya jangan tanya. Kalau saya mau nyusu sampai kenyang, jadi mahram. Tidak ya Pak ya. Jangan seperti itu. Nah, ya buat seserian gitu bapak-bapak ya. Nah, kemudian jelaskan kembali yang dimaksud dengan wanita yang haram dilamar itu, ya tapi yang namanya pria, kalau misalnya nggak tahu ya silakan antum melamar ke beberapa wanita misalnya. Bahasa orang nama ya, sebelum janur kuning itu melambai, gaspol heula Pak. Walaupun nanti di ujungnya apunten tos aya nu gaduh. Ya itu jadi derita we. Melamar wanita yang sudah dilamar, nah maka tadi yang diharamkan itu yang pertama ketika wanita tersebut memang sudah menerima, si walinya itu sudah menerima jawaban atau sudah diterima jawabannya kepada laki-laki yang lainnya itu. Nah maka kalau antum mengajukan pernikahannya itu mengajukan khitbahnya menjadi haram. Atau sudah diterima secara jelas sorry. Nanti kita akan jelaskan ya. Ternyata redaksi khitbah itu harus ada redaksinya. Perkataannya seperti apa. Dan itu harus jelas. Ya. Kalau penerimaannya atau perkataannya tidak jelas, maka bisa jadi redaksi khitbahnya itu tidak sah. Gitu ya. Yang ketiga, lamarannya adalah lamaran yang halal. Maksudnya adalah tadi, bukan melamar mahramnya. Paham? Yang 3 hal tadi. Yang keempat adalah pelamar kedua sudah tahu bahwa wanita sesudahnya sudah dilamar dan menerimanya. Maksudnya adalah apa? Misalnya kalau misalnya ada yang antum nih, udah tahu bahwa teman antum itu sudah masukin ke si fulanah teh, perempuan itu sudah ngelamar, diterima deh. Kurang mah hayang we nyobaan sugam jadi malika orang. Enggak boleh, itu namanya haram. Ya bisa aja persaingan, Pak. Mau ditikung ya, Pak, di pengkolan. Nah, itu apa? Haram. Enggak boleh. Kalau kita sudah tahu nih teman kita sudah melamar, jangan paksakan kita ikut melamar. Itu menjadi suatu keharaman. Maka kita akan masuk kepada redaksi khitbah. Tadi sebagaimana kita bahas. Redaksi khitbah itu ada 2, tasrih dan ta'rid. Tasrih itu ungkapannya jelas dan tegas, di mana tidak ada makna lain selain makna tersebut. Tadi, ketika seorang laki-laki meminta kepada bapaknya dengan jelas, Pak, saya punya niatan baik untuk apa? Untuk menikahi anak Bapak. Maka dari itu saya ingin melamar anak Bapak untuk mengunci statusnya gitu. Nah, itu merupakan suatu perkataan yang sorry, jelas, nggak ada lagi makna lain di dalamnya. Nah, ada yang kedua yaitu makna ta'rid. Makna ta'rid itu adalah makna atau perkataan yang bersayap. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Misalnya antum datang ke walinya, Pak, sepertinya Bapak punya anak yang soleh. Mengapa? Kalau begitu betapa indahnya apabila ada yang menemaninya. Nah, itu kalimatnya bersayap, terjelas. Manakah dia datang non muji-muji atau ayah maksud nu lain. Jangan-jangan nanti belakangnya pinjam 200 Pak, misalnya. Kan jadi kalimatnya bersayap, betul? Nggak boleh seperti itu. Kalau kita sekali lagi melamar seseorang yang perawan statusnya. Perawan statusnya. Tapi makna ta'rid ini diperbolehkan apabila kita ya melamar wanita yang dalam masa iddah. Kondisinya 2, dia cerai mati atau karena talak, atau masa iddah karena talak bain. Nanti kita akan belajar talak ya.
talak itu ada talak bain, talak yang besar, ya. Bain kubro, ada bain sugro. Kalau talak 1, talak 2 itu masih talak yang kecil sebetulnya. Nah, kalau talak 1 dan talak 2 itu, walaupun dalam masa idah, antum nggak boleh ngelamar. Misalnya antum melihat nih, ada perempuan nih, diceraikan oleh suaminya, tapi bukan karena ini nih, bukan talak bain kubro, bukan bukan karena meninggal. Masih sugro, kecil. Masih dalam talak 1, talak 2. Nah, artinya ketika masa itu sebetulnya masih menjadi milik suaminya. Jadi ketika antum melakukan melakukan hitbah walaupun dengan kalimat yang bersayap itu diharamkan. Tapi bisa halal dalam kondisi wanita kedua ini. Yaitu dalam cerai mati, maksudnya apa? Suaminya telah meninggal. Suaminya telah meninggal. Janda. Kan nggak janda bisa tanya langsung ya Pak. Bisa kita ucapkan langsung seperti tadi ucapkan. Misalnya, Teh, kalau kemarin adalah masa sulit Teteh, insya Allah bulan depan masa cerah Teteh. Misalnya. Misal ini. Itu kan kalimat bersayap ya, tapi jelas maksudnya kemana gitu. Ada arah-arahnya, betul? Nah, ini disebut dengan hitbah ta'rid. Nanti kalau si perempuan tersebut tahu nih, oh maksudnya berarti nanti dia setelah masa idahnya selesai, dia akan melamar secara langsung. Tapi ketika masa idah tersebut selama 4 bulan, dia boleh mengatakan hal tadi. Paham nggak? Yang kedua, ketika masa idah talak bain kubro. Karena talak bain kubro itu tidak boleh balik lagi. Penyebabnya nanti karena hulu, perempuan yang meminta diceraikan. Yang kedua adalah laki-laki yang mentalak 3. Maka kalau itu terjadi, kita boleh tadi mengungkapkan niatan kita dengan redaksi apa? Ta'rid. Walaupun masih dalam masa nah. Paham? Bisa bedakan? Bisa ya. Kalau begitu sekarang ketika masa hitbah atau ketika nazar, kira-kira mana saja yang boleh kita lihat? Laki-laki boleh lihat? Boleh. Mana saja? Nah, ini jawabannya. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, "Idza khotoba ahadukum mar'ah," jika kalian melamar seorang wanita, fa in istata'a an yangdura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Maka kalian boleh melihat bagian yang membuat kalian tertarik kepadanya. Tapi jangan dulu, terus kalau gitu mana we nu kurang bisa tarik. Enggak ya. Belum selesai penjelasannya. Santai. Ya. Dan kemudian juga hadis yang kedua dari riwayat Ibnu Majah, antum bisa baca sendiri. Nah, kemudian ulama menjelaskan yang buat dilihat itu mana? Nah, ini jawabannya. Yaitu punya batasan. Ulama menyimpulkan mayubahu lil khotib, yang diperbolehkan bagi pelamar adalah nangdharuhu, melihat, min mahtubatihi, dari orang yang dilamarnya, al-khurrah wal wajhu wal kuffan, yaitu adalah bagian muka dan telapak tangannya saja, baik luar maupun dalam sampai ke pergelangan. Jadi yang dibuat dia itu ada apa? Bagian mukanya saja dan juga telapak tangannya. Makanya kalau kita lihat hadis ya harus dijelaskan dulu para ulama. Kalau tadi kita lihat hadis yang tadi sebelumnya, wah nanti antum bakal kemana-mana ninggalin apa? Dan ini perintah Rasul. Wah ngadu kena gitu. Nggak boleh ya. Nah jadi cuman apa? Wajah dan juga telapak tangan. Agar apa hikmahnya? Satu, tidak ada penipuan. Jadi jelas perempuan yang Anda pilih itu siapa.
Mukanya seperti apa? Ya. Tidak boleh beli kucing dalam karung. Berarti kalau begitu yang udah disadar gimana? Boleh nggak membuka cadarnya? Boleh. Dalam kondisi mau hitbah. Kemudian kedua, bukan aurat. Karena apa? Yang namanya wajah dan telapak tangan itu tidak mutlak aurat. Bahkan kalau dalam beribadah, sholat maupun haji ataupun umroh, perempuan itu diwajibkan untuk membuka wajahnya dan juga telapak tangannya. Ya, nanti sebetulnya ada pembahasan lebih lanjut ya tentang masalah aurat di fikih kewanitaan. Wanita itu punya 3 aurat. Yang pertama aurat ketika ibadah, yang kedua aurat ketika di luar rumah, yang ketiga aurat ketika di dalam rumah bertemu dengan mahramnya. Nah, ada 3 batasan auratnya. Nanti kita bahasnya ya, kelamaan. Kalau laki-laki itu sama saja, mau di dalam sholat ataupun di luar sholat, batasannya sama. Yaitu dari mana? Dari pusar sampai lutut itu apakah aurat? Apa? Aurat? Lutut aurat bukan? Aurat bukan? Yakin? Bukan. Lutut itu bukan aurat. Tapi ulama itu memerintahkan untuk memanjangkan pakaiannya. Kenapa? Agar tidak tersingkap pada auratnya. Berarti yang disebut dengan batasan aurat itu adalah di atas lutut. Bukan lututnya. Paham? Tapi kenapa kita harus menjulurkan sampai bawah lutut? Untuk menjaga agar tidak tersingkap. Paham? Nah, ya. Jadi sekarang mah tahu hujahnya. Nah, kudu make celana di bawah lutut. Kemudian yang ketiga, karena muka merupakan simbol kecantikan. Ya. Dan tangan yang keempat merupakan simbol kesehatan. Nanti dalam kitab lainnya, ya, ulama itu mengatakan contoh, ketika sampai diteliti ya, ketika wanita itu banyak dagingnya di area telapak tangannya dan di area tumitnya, tapi kalau ini tumit terus dilihatnya sama mahramnya. Nanti antum bisa tanya tuh ke saudaranya. Teh punten pangnaroskeun ka adik teteh, tumitnya kira-kira banyak dagingnya enggak? Iya boleh. Karena itu merupakan simbol kesehatan, Pak. Ulama itu membahas sampai itu. Ketika dikatakan banyak dagingnya, artinya wanita tersebut adalah wanita yang subur. Dan kita sebagai seorang laki-laki itu diperintahkan, ada anjurannya untuk memilih wanita yang subur. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, tajawwajul alwadud wal walud. Nikahilah wanita dengan satu yang penyayang dan yang kedua adalah yang mudah mempunyai anak. Al-wadud wal walud itu namanya. Wadud penyayang, walud gampang punya anak. Jadi lihat. Ciri-cirinya kata para ulama, kalau di tumitnya banyak dagingnya, itu adalah wanita yang subur. Ya ini hikmah ya, dibalik kenapa kita boleh nazar. Gitu ya. Nah, kemudian kepada siapa kita melamar? Kepada siapa, Pak? Kalau perawan kepada walinya. Begitu juga nanti kalau nikah, Pak. Kita itu menikahi berakad itu bersama apa? Walinya. Jadi terjadinya akad pernikahan, terjadinya akad hitbah itu adalah antara laki-laki dengan laki-laki. Ngeri ya, Pak? Ya masih seperti itu. Ya. Nah ini apa namanya? Siapa? Kalau perawan itu kepada walinya berarti harus ada bapaknya.
Kalau nggak ada bapaknya siapa? Bukan paman atau kakeknya. Ke atas, Pak. Itu ya. Nanti kita akan bahas ya tentang masalah perwalian. Kita pauskan dulu. Kemudian untuk bagi janda itu bisa secara langsung. Ini beda. Janda itu diberikan hak prerogatif gitu ya. Kemudian jawaban hitbah. Jawaban hitbah itu sama seperti hitbah itu sendiri. Baik dari status hukum juga dari bentuk redaksinya. Tadi bisa bentuknya tasyrih ataupun ta'rid ataupun kinayah bahasa lainnya. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, ya. As-sabitu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa iznuha sukutuha. Janda itu lebih berhak atas dirinya dibandingkan walinya. Nah, berarti nanti kalau janda itu siapa yang menjawab? Dirinya sendiri, ataupun boleh sebenarnya kalau masih ada walinya boleh, tapi dia boleh tanpa ada walinya. Tapi ingat jawabannya harus tasrih. Ya. Dan sedangkan perawan itu dimintai izin. Nah, berarti nanti kepada walinya. Nah, jawabannya tadi seperti ketika kita mengungkapkan hitbahnya, bisa tasrih, bisa ta'rid. Ya. Kemudian setelah itu biasanya kalau hitbah itu terjadi tukar cincin, betul? Nah, bagaimana hukum tukar cincin? Boleh nggak? Nggak boleh? Boleh? Boleh nggak? Ada gitu contohnya? Ada gitu contohnya dari Nabi? Nabi dulu pernah tukar cincin? Pernah nggak? Nabi pernah tukar cincin atau tidak? Tidak atau pernah? Tidak. Nabi tidak pernah tukar cincin. Tapi boleh nggak? Boleh. Jadi sesuatu itu tidak berlaku haram walaupun Nabi tidak mencontohkannya. Nggak seperti itu. Dalam permasalahan fikih itu beda dengan permasalahan hadis. Kalau antum mau nanya tentang masalah hukum, tanya ke ahli fikih, bukan tanya kepada ahli hadis. Karena banyak sesuatu yang tidak ada contohnya itu diperbolehkan. Banyak. Antum zakat fitrah pakai apa? Beras. Contohnya ada nggak? Nggak ada. Paham? Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, tukar cincin itu diperbolehkan. Karena apa? Yang pertama karena sebagai hadiah. Orang kalau menghadiahi boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, maka cincin itu bagus walaupun bentuknya tidak wajib cincin kalau memberikan hadiah. Boleh nggak baju? Boleh. Tapi cincin itu akan lebih mudah sebagai tanda yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi biasanya kalau orang mau hitbah, lihat nih ahwatnya, kayak cincinan tuh. Nah, misalnya gitu. Lihatnya dari situ kan lebih mudah. Oh, ada tandanya. Kan kalau kita pakai baju, nggak selamanya baju itu dipakai tiap hari, betul? Kadang pakai baju putih, wah, kerayaan ya mah misalnya. Isukan nama baju merah, nah wan, isukan bodas nih. Nah, maka cincin itu adalah bagus sebagai tanda, ya. Walaupun secara hadisnya itu tidak ada, ya. Dan sedikit bawahi, hadiahnya kalau bagi perempuan boleh, yaitu emas. Laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Dan juga tidak boleh pakai cincin perak. Hati-hati ya. Nah, kalau di kita kadang-kadang dua-duanya tuh pakai cincin emas. Haram bagi laki-laki mah Pak pakai perhiasan emas itu. Nggak boleh pakai emas. Maka kalau misalnya mau pakai tukar cincin, ya pakai pengganti yang lainnya. Kita boleh memberikan kepada perempuan tersebut yang emas boleh. Tapi bagi laki-lakinya pakai apa? Yang lainnya titanium kayak
aluminium kayak besi, seng misalnya. Ya bebas lah. Yang penting jangan apa? Emas. Paham? Nah. Perak itu sebetulnya ada batasannya. Batasnya itu adalah tidak lebih dari 2,9 gram. Tapi itu pun harus diperuntukkan. Karena dulu Nabi pakai cincin perak, tapi diperuntukkan untuk stempel kenabian. Untuk cap kenegaraan. Gitu. Nah, maka kalau mau untuk berhati-hati, jangan juga. Ya. Nah, oleh karena itu, dan dalam masa tukar cincin ini juga jangan saling memasangkan. Ini yang suka terjadi, kesalahan. Ya, silakan untuk prosesi selanjutnya kita saling menggunakan memasangkan cincin. Itu nggak boleh, Pak. Karena apa? Antum tuh masih haram posisinya. Khitbah itu belum halal. Antum pegang tangan yang haram itu. Nggak boleh. Tapi ini sih yang terjadi di kita, betul? Ya. Nah, ini sebagai peringatan ya. Hati-hati tentang masalah tukar cincin. Ya. Kita boleh menggunakan cincin sebagai hadiah, tapi kita ingat bahwasanya hal tersebut sebagai tanda saja agar mudah menandai. Ya. Begitu ya? Paham? Nah. Sekarang pertanyaan lanjutannya, wanita boleh nggak kalau dibalik wanita yang melamar duluan? Wanitanya kenceng banget ya. Laki-lakinya tuh udah semakin pede ini. Ya, jawabannya betul. Jawabannya adalah boleh. Ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh seorang perempuan yang minta untuk dicarikan pasangan ya agar dinikahkan kepada orang lain. Nah, mustafad hadis, faedah dari hadis ini yang pertama adalah wanita dibolehkan bahkan dianjurkan untuk mengajukan diri kepada orang soleh. Jadi kata para ulama, perempuan, lihat nih, ada laki-laki soleh, hafidz Quran, paham ilmu fikih, maka antum jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau antum tanya ke temannya, dia masih belum ada pasangan, belum, ajukan diri nggak apa-apa. Tidak ada yang hina di dalam Islam itu. Bahkan dimuliakan, bahkan dianjurkan, Mbak. Nah, maka sebagai laki-laki antum harus soleh. Biar apa? Biar ada yang mengajukan. Bapak-bapak deh, ya nusiri nanti aneh. Kalau Mbak. Sensitif itu Mbak ya, nanti ya jawabannya. Takut ibu-ibunya kabur bahas itu nanti ya. Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah jika tidak berkenan dianjurkan untuk memberikan pengganti yang baik. Jadi gini, di dalam hadis ini ketika ditawari, maka kalau misalnya gini, laki-laki antum datang seorang perempuan, antum merasa tidak cocok. Nah, maka disunahkannya adalah apa? Antum mencarikan pengganti. Tapi ada teman saya nih, sama kok soleh. Nah, si fulan namanya, dia bahkan lebih hafal dari saya Al-Qur'annya. Itu dianjurkan, Pak. Apabila misalnya kita mau menolaknya, begitu. Kemudian ada faedah yang lainnya. Di dalam hadis ini dilihatkan bahwa ada orang yang menikah karena surat. Ketika ditanya Rasulullah, kamu punya mahar enggak? Enggak punya ya Rasulullah. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa membacakan Al-Quran surat A misalnya. Nah, kadang-kadang hadis ini itu disalahgunakan. Bahkan ada yang menikah itu kemudian dengan maharnya apa Pak? Surat Ar-Rahman. Sering seperti itu? Itu tidak sah. Tidak sah. Yang namanya mahar nanti dibahas itu harus punya nilainya, harus punya bentuknya.
Nah, maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan suratnya yang antum berikan, karena surat Al-Qur'an itu punya kan punya antum. Antum kepedean, maharnya apa? Surat Ar-Rahman. Wah, siga numbogana wae. Artinya adalah apa? Maharnya adalah dengan memberikan ujroh atau jasa. Jasanya apa? Mengajarkan wanita tersebut surat Ar-Rahman. Itu baru boleh. Paham? Nih kadang-kadang saya pernah dengar maharnya adalah surat Ar-Rahman. Wah, langsung mempelai laki-lakinya itu pede baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan as-samsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan, dan seterusnya ya, sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikeprokan. Wah, hebat. Padahal mah tidak sah. Kasihan ya, Pak. Itu ya. Nah, maka dijelaskan nih, yang disebut dengan mahar itu harus bentuknya pemberian yang secara sah dia miliki barangnya, dan sebagai bentuk iwad atau imbalan yang bersifat ain, ada bentuknya terlihat, atau dain ya, atau manfaat. Begitu ya. Faedah dari hadis yang wanita melamar duluan ada 3. Wanita dibolehkan untuk mengutarakan duluan. Yang kedua, kita kalau tidak berkenan menawarkan yang lainnya. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan mahar, yaitu berupa mengajarkan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang jadikan mahar. Wallahu alam bisawab. Nah, begitu biasa sampaikan dalam kajian kita di pertemuan pertama ini. Jadi insya Allah secara fikih antum sudah paham tentang masalah tips mencari jodoh dan juga tata cara hitbah. Silahkan apabila ada yang disusulkan ditanyakan, saya serahkan dulu kepada MC. Baik, Masya Allah. Luar biasa ya. Masih semangat? Tapi sudah malam. Sudah jam 9:30, Masya Allah gak kerasa ya. Tapi Alhamdulillah ya, kajian kelas pertama, batch pertama pada malam hari ini Insya Allah luar biasa sekali. Kita dapat mengetahui tentang pembagian mahram dan juga lain sebagainya. Nah ini sehingga kita bisa mengetahui ya kisi-kisi sebelum kita yang menikah itu apa saja yang harus dipersiapkan. Ustadz, karena mungkin waktunya sampai jam 9:30, jadi untuk sesi tanya jawab paling kita cantumkan di grup ya. Cantumkan di grup aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan tampung dulu di grup, insya Allah nanti kita jawab. Dan jawabannya langsung dari Ustadz Agung. Jadi nanti kita ke Ustadz Agung, baru kita sharing, nanti kita share ke grup. Mungkin seperti itu ya. Dan buat semua jemaah baik ikhwan maupun akhwat yang belum absen, jangan lupa untuk absen dulu. Tadi sudah di share ya absensinya. Ini untuk data. Untuk data karena apa? 75% kehadiran minimal ya, 75%. Insya Allah nanti bakal mendapatkan sertifikasi di kelas fikih munakahat ya. Jadi jangan kendor. Seminimal-minimalnya kalau nggak bisa hadir 2 kali saja. Sebisa mungkin hadir total full. Supaya teman-teman bisa dapat sertifikasi dari kelas fikih munakahat yang diadakan di Al Mukhlisin dalam rangka Mukhlisin Academy ya. Mungkin itu teman-teman. Baik. Karena tidak ada sesi tanya jawab, sesi tanya jawabnya dicantumkan di grup aja. Absennya nanti ke panitia. Nanti kalau ini ke panitia ya, ke panitia, ke teman-teman kita. Baik, mungkin itu teman-teman, ikhwan maupun akhwat. Al-Fakir ucapkan terima kasih banyak, syukron jazakumullah khairan katsiran sudah hadir dan sudah membersamai, sudah juga ikut dalam acara kita pada malam hari ini. Dan diingatkan bahwasannya ini adalah kelas intensif ya. Jadi bukan seperti kajian umum biasa. Makanya kenapa harus ada absen dan diharapkan untuk tidak bolos. Karena ini kelas. Nanti akhirnya akan mendapatkan sertifikasi. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau nitip CV ke Ustadz Agung, betul-betul sudah tersertifikasi, sudah ikut kelas fikih munakahat begitu. Tapi jangan jadikan mahar ya.
Kenapa? Sertifikat jangan jadikan mahar. Oh ya, sertifikat nggak bisa jadi mahar ya. Dibilang wah udah terverifikasi saya atau ilmunya. Tidak bisa ya. Baik, mungkin seperti itu. Nah, sebelum acara kita ditutup, kita akan berdoa bersama-sama. Insya Allah doa akan dipimpin langsung oleh Ustadz Agung Setiawan. Namun sebelumnya Al-Fakir mau pamit undur diri. Saya Bang Devri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ucap tingkah laku. Dan juga mohon maaf atas keterbatasan pelayanan dari kami tim Masjid Al-Mukhlisin. Ya, silakan kalau ada yang mau ngasih feedback, masukan, kritik, saran untuk membangun dan konstruktif, silakan boleh sampaikan ke admin atau bisa chat ke grup ya, untuk jadi bahan evaluasi dan motivasi kita semuanya. Oke, tetap semangat ya. Semangat. Takbir. 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 Nah, teman-teman, ini niatkan ya. Jadikan pembelajaran hari ini mudah-mudahan ke depannya ketika teman-teman berumah tangga nanti untuk mencetak generasi-generasi Islam, pejuang-pejuang Islam. Amin. Takbir. Al-Fakir mohon undur diri. Alafu minkum. Kepada Ustadz Agung silakan untuk dipimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya kalau kajian saya banyak bercanda, karena saya nggak mau kajian itu bentuknya terlalu serius, jadinya terlalu kaku gitu ya. Antum udah capek di luar sana dengan sesuatu yang serius, jadi saya ingin yang namanya kajian itu menyenangkan. Jadi tempat kita bisa senyum, bisa bahagia itu di kajian. Nah, makanya harus banyak tersenyum. Jadi mohon maaf ya kalau saya banyak bercanda ya. Bukan saya meremehkan dari kajian ini, tapi insya Allah adalah untuk agar kita sama-sama bisa lebih mendapatkan sesuatu yang membuat kita sama-sama nyaman, senang ya. Baik, kita tutup dengan sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna wali jami'il muslimina wal muslimatina wal mu'minina wal mu'minatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati ammal yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakatin al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu